Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan membuat sebuah program sederhana untuk menginput nilai mahasiswa. Inputan yang diperlukannya yaitu NPM, kemudian nama, nilai kelompok, nilai tugas, nilai kuis, UTS, dan UAS. Kemudian dikalkulasikan nilainya dan ditampilkan data-datanya. Nah, mari kita lihat langsung demonstrasi programnya. Masukkan 8 digit NPM. Nah, untuk NPM ini 3 digit pertama itu adalah kode prodi. Misalkan kita masukkan 678. Kemudian 2 digit selanjutnya adalah tahun angkatan. Misalnya 20. Kemudian 3 digit berikutnya adalah nomor registrasi 123. Nah, misalnya NPM-nya 678200123. 678 ini kode prodinya, 20 adalah tahun angkatan, 123 adalah nomor urut registrasinya. Nah, ceritanya NPM-nya seperti ini formatnya. Kemudian di enter, masukkan nama mahasiswa, misalnya Adi. Kemudian di enter lagi. Nah, ada nilai kelompok 0 sampai 100. Ini inputannya adalah bilangan bulat, misalnya 80. Nah, jadi semuanya input bilangan bulat ya. Ada nilai kuis, kemudian nilai UTS, nilai UAS. Nah, seperti ini. Ketika kita enter, nah maka muncul NPM 678200123, nama mahasiswanya Adi, angkatannya 2020. Nah, ini diambil dari 2 digit ini. Nah, nilai akhirnya dikalkulasi seperti ini ya. 82,8. Ada spesifikasinya. Spesifikasinya adalah nah ini dia. Nilai UTS 25%, UAS 25%, kuis 10%, tugas 25%, dan kelompok 15%. Semuanya input bilangan bulat. Nah, ini adalah hasil output programnya. Bagaimana cara membuat program seperti ini? Nah, mari kita buat dari nol ya. Nah, pada project Anda silahkan buat file kelas baru ya, kelas Java baru. Nah, saya sudah membuatnya. Nama kelasnya adalah di sini input nilai mahasiswa. Nah, pada inputan ini kita buat langsung, nah seperti ini. Jadi kita bisa buat mainnya dulu ya, seperti ini. Copy paste. Nah, ini dia. Jadi main yang pertama kali dijalankan. Pada main ini barulah kita membuat program-programnya. Nah, langsung saja kita buat scanner input NPM sama dengan new scanner system.input. Oke, nah seperti biasa ini scannernya kita import dulu secara otomatis. Nah, sudah muncul, tidak merah lagi. Kemudian system.out.println, masukkan 8 digit NPM. Nah, seperti ini. Nah, NPM ini akan kita simpan pada string NPM sama dengan input npm dot next line. Nah, kita sampai di enter, jadi pilihnya next line. Nah, ini sudah selesai untuk input NPM. Nah, selanjutnya adalah input nama. Nah, ini saya berikan catatan input NPM. Kemudian kita buat lagi untuk input nama, scanner input nama,
sama dengan new scanner system.in. Anda boleh ketik seperti saya, Anda boleh copy paste juga. Nah, saya akan diketik supaya Anda bisa mengikutinya pelan-pelan. System.out.println. Oh sorry, ini bukan println ya, tapi print biasa. Nanti kita perbaiki. Masukkan nama lengkap seperti ini. Kemudian nama masih menggunakan string. Nama sama dengan input nama dot next line. Nah, seperti ini. Oke, kita perbaiki dulu ini print biasa, jangan println. Nah, oke. Selanjutnya kita buat lagi input nama sudah, npm sudah, nilai sekarang. Nilai tugas dulu ya, kelompok misalnya. Scanner input kelompok sama dengan new scanner system.in. Kemudian system.out.print. Di sini masukkan nilai tugas kelompok. Selanjutnya, nah kita ingin tugasnya itu, nilai tugasnya berupa bilangan bulat. Maka di sini kita simpan sebagai integer kelompok sama dengan input kelompok dot next integer. Nah, kita lakukan lagi ya. Nah, saya sekarang copy paste deh. Cara copy paste bagaimana? Nah, kita paste dulu, kemudian kita perbaiki. Sekarang nilai quiz, input nilai quiz, masukkan nilai quiz. Nah, di sini perbaiki lagi quiz dan integernya quiz. Kelompok sudah, quiz sudah. Sekarang nilai tugas. Nilai tugas ini menjadi input tugas. Masukkan nilai tugas. Input tugas. Ini juga tugas. Maksudnya ini tugas pribadi ya. Pribadi atau individu. Kemudian UTS dan UAS. Oke, kita sudah input semuanya. Nah, sekarang sebelum kita proses, coba kita print out dulu.
Misalnya labelnya npm kan, oh string npm besar semua. npm nama nilai akhir. Nah, nilai akhirnya belum kita olah, kita coba sekarang angkatan dulu. Kita print dulu aja ya, kita jalankan, masukkan 8 digit npm 678 30 21 kemudian 098. Nah, tugas kelompok. Nah, npm nama mahasiswa, kira nilai akhirnya belum kita apa-apakan. Nah, sekarang kita buat fungsi yang pentingnya dulu, yaitu fungsi untuk menghitung nilai akhir. Untuk menghitung nilai akhir, kita buat di sini ya. Hitung nilai akhir. Nah, ini bisa kita menggunakan sebuah metode yang baru. Nah, caranya bagaimana? Kita buat metode di sini. Public static, karena nilai yang akan kita keluarkan adalah desimal. Nah, mari kita lihat spesifikasinya ya. Nilai input. Nah, nilai akhir desimal dengan satu angka di belakang koma. Nilai diolah sesuai dengan presentasinya masing-masing ini. Nah, kita gunakan double public static double, misalnya hitung nilai MHS seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukkan saja inputannya. Tadi inputannya berupa integer, kita int kelompok, kemudian int kuis, int tugas, int UTS, int UAS seperti ini. Kemudian kita olah dalam satu buah variabel baru, double NA misalnya, nilai akhir sama dengan, nah kita hitung sekarang sesuai presentase. Kelompok dan kuis, presentasenya adalah kuis 10, kelompok 15%. Maka langsung saja di sini kelompok dikali 15% atau 0,15 ditambah kuis dikali 10% atau 0,1 ditambah tugas itu UTS UAS tugas 25%, 0,25 ditambah UTS kali 0,25 ditambah UAS dikali 0,25 di koma seperti ini. Nah, saya berikan spasi supaya tidak bingung dilihatnya. Nah, ini ya. Tuh. Nilai akhir kelompok kali 15%, kuisnya 10%, tugas 25%, UTS 25%, UASnya
25%. Nah, ini kenapa merah? Karena tidak ada statement return. Nah, kita harus return nilai. Apa yang di return? Nilai akhir. Oke, nah sekarang kita bisa panggil fungsinya. Double nilai akhir. Nah, ini sebetulnya bisa saja ya sama-sama nilai akhir karena metodenya berbeda. Nah, tapi supaya tidak bingung, nah seperti ini sajalah, double nilai akhir mahasiswa. Nah, ini kita hitung menggunakan fungsi atau metode nilai akhir MHS ini. Caranya, double nilai akhir mahasiswa sama dengan hitung nilai MHS. Nah, tinggal masukkan saja variabelnya, yaitu kelompok, kuis, tugas, UTS, dan UAS. Nah, ini akan dikirim ke kelompok, ini kirim ke kuis, ini kirim ke tugas, kirim ke UTS, kirim ke UAS. Jadi urutan parameternya harus sama. Nah, sekarang kalau sudah ada seperti ini, bisa kita cetak nilai akhir mahasiswa sama dengan nilai underscore akhir underscore mahasiswa. Kemudian coba kita run. NPM 123 angkatan 19.001. Nama lengkap Eki Kurnia, kelompoknya 88, kuis 78, tugasnya 98, UTS 80, UASnya 85. Nah, sudah muncul ya. 123 19001 Eki Kurnia, nilai akhirnya 86,75. Nah, sekarang kita pengen ini satu digit di belakang koma. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan decimal format value ini. Jadi ini kita kopikan ya. Nah, decimal format value. Nah, di sini kenapa merah? Karena tidak ada tidak ada importnya. Nah, sekarang kita klik di sini, masukkan. Nah, tuh sudah tidak ada merah-merahnya lagi. Nah, sekarang bagaimana menggunakan nilai ini? Nah, cara menggunakan formatnya adalah seperti ini, value.format nilai akhir. Jadi di sini ya, di printf-nya value samakan dot format. Nah, yang diformat adalah nilai akhir mahasiswa. Jadi kalau kita jalankan lagi sekarang 112 19001 misalnya, Arman Maulana 89 78 90 88 99. Tuh, maka nilainya 90,4. Nah, sekarang sudah satu digit di belakang koma ya. Nah, kenapa ini kelihatannya kok yakin banget satu digit? Karena kalau dia secara desimalnya 0,40, maka di sini akan muncul 0,40. Nah, karena kita mintanya satu digit, maka akan munculnya 90,4. Nah, ini sudah satu digit. Nah, yang belum di sini adalah tahun angkatannya. Tahun angkatannya ini belum dimunculkan. Nah, karena belum dimunculkan, mari kita munculkan tahun angkatan. Tahun angkatan itu diambil dari NPM. Nah, format NPM-nya itu kan seperti ini ya. Coba saya kasih komen di sini. Sorry. Nah, input NPM. Misalnya NPM
123 19001. 123 itu kode prodi, 19 itu angkatan, 001 adalah urutan registrasi atau nomor urut registrasi ya, apapun itu. Nah, kita mengambil angkatan itu dari 2 digit ini. Sekarang kita gunakan substring. Caranya adalah kita buat variabel baru string, misalnya sub npm sama dengan kita masukkan npm dot substring. Nah, kita ambil dari mana ke mana. Ingat, untuk substring ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang kita ambil di sini ya 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Maka dimulai dari 3, kita akan ambil angka 1 ini ya. Kemudian ini 4. Nah, ini 5, 5 kurang 1 4. Karena kan ini indeks keempat, maka di sini 3,5. Titik koma. Nah, kita sudah dapat ini sub npm-nya. Nah, warning apa ini? Unused element hint. Nah, nggak apa-apa ya, ada unused element. Nah, sekarang bisa kita panggil sub angkatan. Kalau sub angkatan maka akan terambilnya adalah 19. Kita coba cetak dulu. Nah, di sini system.out.println tahun angkatan sub npm. Nah, kita rapikan juga ya supaya ada rapi-rapinya. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang apa yang akan terjadi kalau kita tambahkan substring 112.19001. Misalnya Zilong Firdaus. Tugas kelompoknya 89, kuisnya 78, tugasnya 57. Oh, ini nilai tugas UTS belum dihapus. Nggak apa-apa ya, nanti kita hapus. Nah, angkatannya sekarang keluar, angkatan 19, nilainya 82,2. Tapi kan angkatan biasanya kan 2019, 2020. Nggak ada angkatan 19 aja. Nah, bagaimana caranya? Ini tinggal kita tambahkan lagi. Di sini 20. Sudah selesai. Jadi nanti akan tercetaknya 2019. Nah, kita perbaiki dulu ini, hapus. Ini hapus. Nah, sekarang menghitung nilai itu bisa dengan kita buat metode baru pada kelas yang sama ya, yaitu double hitung nilai ini, atau kita buat sebuah metode pada kelas yang berbeda. Nah, bagaimana cara membuat kelas yang berbeda? Kita buat kelas baru, namanya bebas. Nah, saya sudah membuatnya, misalnya hitung nilai.java. Nah, seperti ini, public class hitung nilai. Ini adalah nama kelasnya. Pada kelas hitung nilai ini, kita buat sebuah metode yang baru. Nah, misalnya ini public static double hitung nilai akhir, selalu menggunakan public supaya bisa diakses oleh kelas yang lain. Isinya sama seperti yang tadi ya, seperti yang ini hitung nilai MHS. Menerima parameter kelompok, kuis, tugas, UTS, dan UAS dalam integer, kemudian diolah sehingga outputnya dalam bentuk double. Nah, double NA nilai akhir ya, kelompok kali 15%, kuis kali 10%, tugasnya 25%, UTS-nya 25%, dan UAS-nya juga 25%. Kemudian di return nilai akhir. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan
metode hitung nilai akhir ini dari kelas input nilai mahasiswa. Caranya mudah. Nah, ini kita enggak panggil hitung nilai MHS ini ya. Kita coba komen dulu deh ini. Kita buat double nilai mahasiswa misalnya sama dengan, nah bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya kita panggil nama kelasnya dulu. Nah, ini nama kelasnya adalah hitung nilai. Maka di sini hitung nilai dot, nah akan muncul kelasnya hitung nilai akhir. Tuh. Tinggal klik saja. Nanti kalau kelasnya banyak nanti kelasnya di sini. Pilih saja kelas yang diperlukan. Nah, karena kita akan memanggil hitung nilai akhir, nah maka kita klik saja ini. Tuh. Tinggal tambahkan titik koma. Nah, ini kelompok kuis tugas UTS UAS, tinggal disamakan saja. Aslinya ini kosong seperti ini. Aslinya seperti ini. Tapi di sini di NetBeans parameternya otomatis dimasukkan. Nah, apakah betul seperti ini? Nah, mari kita coba saja dipanggil ya. Nah, ini kan sama ya, double nilai mahasiswa, ini nilai mahasiswa, kita jalankan programnya. Delapan digit NPM 123 21 003. Nama lengkap Muhammad Sidik. Nilai tugas kelompok 78. Kuis 77. Tugas pribadi 90. UTS 80. UASnya 85. Tuh, nanti muncul seperti ini, NPM 123210003, nama mahasiswa Muhammad Sidik, angkatannya 2021. Nilai akhirnya muncul 83,2. Jadi prinsipnya ini kita menghitung menggunakan metode di kelas yang lain. Nah, lihat ya, ini hitung nilai adalah nama kelasnya. Kemudian hitung nilai akhir adalah nama metode ya yang ini. Parameternya dikirim, nanti di sini di return lagi. Sehingga muncullah nilai mahasiswanya. Baiklah, itu saja untuk praktikum kali ini. Nah, silahkan ini dicoba di laptopnya masing-masing. Kita akan ketemu lagi di video praktikum yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.